Saudara, akhirnya Musso, saudara, dan Alimin tertangkap oleh tentara dan dieksekusi mati. Nyoto lari ke Cina, saudara. Nah, Nyoto saat itu masih muda, itu calon pemimpin PKI ke depan, saudara. Nah, akhirnya, saudara, pimpinan-pimpinan di Jawa Tengah itu PKI semua ditangkapi, saudara. Tapi yang di Jakarta nggak ditangkap. DNID nggak ditangkap, saudara. Nah, saat itu tentara dan ulama minta kepada Bung Karno bubarkan PKI. Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar tidak? Apa jawab Bung Karno? Jangan. Itu kan yang salah oknum. Itu kan yang salah Musso dan Alimin. Musso Alimin sudah dieksekusi mati, cukup. Jangan kita bebankan kesalahan kepada mereka-mereka yang tidak bersalah. Itu alasan Bung Karno, saudara. Akhirnya PKI tidak dibubarkan. Saya mau tanya, PKI ketika itu sudah biadab tidak? Biadab tidak? Bunuh gubernur biadab tidak? Culik bunuh camat dan lurah biadab tidak? Bunuh kiai biadab tidak? Bunuh santri biadab tidak? Bakar pesantren biadab tidak? Biadab tidak? Bantai umat Islam biadab tidak? Tolong dicatat, saudara, selama bulan September, saudara, seminggu sebelum mereka dipukul kalah oleh Jenderal Sudirman, PKI ini marah, saudara, karena mereka kalah. Begitu mereka pergi dari Madiun, terpukul oleh TNI, mereka masuk Magetan. Apa yang mereka lakukan, saudara? Di jalan mereka bantai umat Islam. Mereka tangkepi para tokoh, para kiai, dan mereka buat 2 ladang pembantaian, saudara. Yang pertama adalah pabrik gula Gorang-Gareng, dan yang kedua adalah pabrik gula Alas Tewu. Dua-duanya ada di Magetan, saudara. Mereka kumpulkan itu kiai, santri, orang-orang NU yang gak setuju dengan PKI, saudara. Tokoh-tokoh mereka kumpulkan di pabrik gula Gorang-Gareng. Mereka sembelih satu persatu. Saking banyaknya yang disembelih, itu banjir darahnya sampai betis kaki, saudara. Anda bayangkan, itu yang disembelih ulama, yang disembelih kiai, yang disembelih pejabat, yang disembelih orang-orang Islam, baik di pabrik gula Gorang-Gareng maupun di pabrik gula Alas Tewu, saudara. Ini mereka biadab, mereka bajingan, mereka zalim, mereka penjahat, mereka setan, mereka iblis. Betul? Betul? Dan mereka bikin 7 lubang sumur, saudara. 7 lubang sumur di Magetan, saudara. Setiap sumur tidak kurang dari 400 mayat mereka masukkan, saudara. Itu belum sumur-sumur lain, belum sumur yang tadi diceritakan oleh Kiai Ahmad Syafi'i Mufid, saudara. Ini sumur besar yang mereka buat baru di Magetan, saudara, belum di kota lain. Itu sumur yang ditemukan, itu ditemukannya tahun 1950, saudara. Setelah 2 tahun mereka dibunuh, saudara, pemerintah terus nyari kemana ini mereka ditanam. Masyarakat nyari, ini Kiai Haji Sulaiman Zuhdi di mana mayatnya, saudara. Mereka semua nyari. Baru tahun 1950 ditemukan ribuan umat Islam dari Magetan, dari Pacitan, dari mana-mana turun dari Madiun ke tempat sumur-sumur tersebut. Mereka angkat satu persatu mayat-mayat daripada kiai mereka, saudara. Dan satu persatu diidentifikasi dan ditemukan mayat jenazah daripada Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi yang tinggal tulang belulang, saudara. Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Itu yang ditemukan itu 7 sumur, saudara. 7-7-nya di Magetan. Yang lainnya kemana? Tadi Kiai Ahmad Syafi'i Mufid cerita, antum dulu di daerah mana, Ustaz? Di Demak. Ini beliau ini cerita di Demak aja udah banyak lobang, saudara. Ini Kiai Misbah dari Brebes. Ini ayah beliau komandan Banser lawan PKI. Di Brebes sudah banyak lobang, saudara. Yang ditemukan hanya 7 lobang. Biadab PKI, saudara. Masya Allah. Jadi ini yang mesti kita tahu, saudara. Nah, maka itu saya tanya, kalau Bung Karno enggak bubarkan PKI, kelewatan tidak? Fakta sejarah. Kita tidak memfitnah Bung Karno, saudara. Saya tidak pernah mengatakan Bung Karno PKI. Tidak. Bung Karno bukan PKI. Bukan. Tapi kebijakan-kebijakan Bung Karno menguntungkan PKI, saudara. Catat itu baik-baik, saudara.
Jangan Anda pikir, saudara, kalau Bung Karno itu kebijakannya tidak menguntungkan PKI. PKI udah bunuh kiai, udah bunuh ulama, udah bunuh pejabat, dia nggak bubarin. Masya Allah, saya tanya, kecewa tidak? Kecewa tidak? Takbir. Nah akhirnya PKI memanfaatkan Bung Karno. Oh ternyata Bung Karno baik dengan kita. Akhirnya tahun 1950 saudara, DN Aidit memimpin PKI. Dan mulailah merangkul habis-habisan Bung Karno, saudara. Semua kebijakan Bung Karno dipuji PKI. Semua putusan Bung Karno, saudara, didukung oleh PKI. PKI di mana-mana puja-puji Bung Karno, bela-bela Bung Karno, saudara. Kenapa? Karena PKI tahu saat itu Bung Karno sedang jadi pahlawan besar bangsa Indonesia, saudara. Nggak ada jalan lain. Kalau mau dapat simpati rakyat, dukung Bung Karno. Dan akhirnya PKI berhasil. Saudara, tahun 50 dukung Bung Karno habis-habisan sampai tahun 55 dan 1955 PKI diizinkan ikut pemilihan umum, saudara. Hasilnya PKI jadi 4 besar, saudara. Saat itu tercatat anggota PKI, saudara, di tahun 55, saudara. Saat itu tercatat, saudara, tidak kurang dari 2 juta orang. Dan tahun 65 tidak kurang dari 3 juta orang, saudara. Jadi Anda bayangkan, udah bunuh ulama, udah bakar pesantren, udah habisi orang NU di mana-mana, saudara. Masih ada yang pilih, masih jadi 4 besar. Luar biasa politik di negeri ini, luar biasa, saudara. PKI jadi partai besar. Itu tahun 55, saudara. Singkat cerita, begitu PKI jadi 4 besar, PKI betul-betul mempengaruhi kebijakan Bung Karno. Akhirnya para ulama menggelar kongres tahun 1957 di Palembang. Kongres Ulama Islam Indonesia. Di Palembang tahun 1957 memutuskan meminta kepada Presiden Bung Karno untuk mengeluarkan dekret pembubaran PKI. Itu tahun berapa? Tahun 57. Ditolak oleh Bung Karno. Enggak, Bung Karno enggak terima, saudara. Ditolak oleh Bung Karno. Bahkan tahun 58-nya, saudara, Bung Karno makin mesra dengan PKI. Bahkan tahun 60-nya Bung Karno meluncurkan program politik Nasakom, Nasional Agama Komunis, saudara. Masyumi menolak, Masyumi tidak terima. Lalu apa yang terjadi? Karena Masyumi tidak terima, tahun 1962, saudara, bukan 62, tahun 1960, tahun itu juga Masyumi dibubarkan, saudara. Tepat tanggal 17 Agustus 1960 Masyumi dibubarkan, saudara. Ulama minta PKI yang dibubarkan. Bung Karno bukan bubarkan PKI, bahkan membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, Masyumi. Apa itu Masyumi? Majelis Syuro Muslimin Indonesia dibubarkan, saudara. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Bung Karno bukan PKI, tapi politiknya nguntungin. Saya tanya, kalau yang namanya Masyumi dibubarkan, saudara, saya mau tanya nih, PKI diuntungkan tidak? Diuntungkan tidak? Enggak sampai di situ. Tahun 1962, saudara, tua pimpinan PKI, Aidit dan Noto, diangkat menjadi Menteri Penasehat Presiden, saudara. Supaya Anda tahu, ini fakta, saudara. Ini fakta. Aidit dan Noto jadi Menteri Penasehat, itu jabatan tinggi, saudara. Enggak sampai di situ. Begitu mereka jadi menteri, PKI makin kuat, saudara. Tahun 63 PKI yang memprovokasi Bung Karno untuk perang lawan Malaysia, saudara. Nggak ada ulama mengajarkan kepada Bung Karno ganyang Malaysia. Nggak ada ormas Islam menganjurkan kepada Bung Karno perang melawan Malaysia. Tidak ada. Tapi PKI yang memprovokasi, PKI yang mengadu domba, PKI yang membakar-bakar. Akhirnya kita perang lawan Malaysia, saudara. Itu saya mau tanya, PKI kurang ajar tidak? Biadab tidak? Licik tidak?
Siap ganyang PKI? Siap ganyang PKI? Takbir! La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba